nomor 01/DPD IWAPI Jabar _Rakerda _12 Romawi _2020 dengan tema IWAPI Jawa Barat siap mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Acara Rakerda DPD IWAPI Jawa Barat tahun 2020 ini secara garis besar meliputi perumusan kebijakan umum organisasi terkait dengan peningkatan peran dan fungsi IWAPI dalam bentuk program kerja dan peningkatan kerjasama kemitraan dengan pemerintah. Dalam kesempatan ini, kami telah memilih DPC Teladan tingkat Jabar dan Wanita Pengusaha Berprestasi tingkat Jabar. Dan dalam kesempatan ini, kami tidak menampilkan produk unggulan dari tiap-tiap DPC dengan menyelenggarakan basar dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini terdiri dari acara pembukaan berupa sambutan dan pengarahan oleh Ketua DPP IWAPI, persidangan evaluasi tahun 2020 dan penyusunan program tahun 2021, dan peserta Rakerda IWAPI Jawa Barat tahun 2020 berjumlah kurang lebih 10.000 orang. Terdiri dari pengurus DPP IWAPI Jabar, utusan, dan peserta DPC IWAPI se-Jawa Barat. Pada kesempatan ini, kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Rakerda DPD IWAPI Jawa Barat ini. Demikian pula terima kasih kepada rekan-rekan panitia atas segala tenaga, pikiran, dan waktu yang tercurah selama penyelenggaraan Rakerda ini. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk berbagai hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga pertemuan ini besar manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua Umum DPD IWAPI Jawa Barat. Kepada Ibu Dr. Kandidat Hajah Masrurah Ramijal SPNBA MSc, kami persilakan. Terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dekranasda Jawa Barat yang sekaligus pembina IWAPI DPD IWAPI Jawa Barat, Ibu Atalia Paratia. Yang saya hormati Ibu Ketua DPP IWAPI, Ibu Insinyur Diah Anita Prihapsari MBA beserta para pengurus DPP IWAPI. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM. Yang saya hormati Kepala Dinas DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Hukum Politik dan Sosial Perempuan, Ibu Nur Silahyani Yulianingsih SIP. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Cucu Sutara MN. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum BKOW Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Hajah Ais Siti Julaiha Sahidin SIP MBA. Yang saya hormati Dewan Kehormatan DPD IWAPI Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Hajah Ais Atikah Hidayat. Yang saya hormati Ketua Umum DPC IWAPI se-Jawa Barat. Alhamdulillah sudah hadir 20 DPC pada kesempatan hari ini beserta para pengurusnya, para ketua DP ranting IWAPI beserta anggota di seluruh Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama walaupun dalam keadaan online secara virtual untuk melaksanakan rapat kerja daerah keempat Rakerda DPD IWAPI Jawa Barat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kerabat serta umatnya hingga akhir zaman. Rakerda adalah satu amanat dari ADART IWAPI yang harus
kita laksanakan setiap tahun untuk mengevaluasi kegiatan kita dan juga untuk membuat program-program ke depannya. Rakerda menjadikan sebuah hal bagi kita untuk mengevaluasi dan untuk memberikan kontribusi terhadap organisasi. Alhamdulillah, rapat kerja yang hari ini sudah dibuat secara virtual ini dikarenakan kondisi PSBB ini diikuti secara antusias oleh teman-teman dari semua DPC-DPC. Walaupun ada beberapa ketua DPC yang sedang sakit, yang tidak bisa menghadiri, kita doakan semoga teman-teman yang sakit segera diberikan kesembuhan. Dan karena antusiasnya program ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan, baik dukungan dari DPP, kemudian juga dari teman-teman DPC dan teman-teman panitia di pengurus Jawa Barat. Ibu-ibu yang saya hormati, tema Rakerda keempat IWAPI Jawa Barat kali ini adalah IWAPI Jawa Barat siap mendukung pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Ibu-ibu yang saya banggakan, tahun 2020 adalah masa sulit bagi kita, bagi dunia usaha yang harus memperjuangkan usahanya di tengah kondisi pandemik yang melumpuhkan berbagai bidang usaha. Banyak dari kita yang harus banting setir dan bangkit dari keterpurukan dan terus bergerak dan terus berusaha hanya agar tetap kita dapat mempertahankan nafkah kita kepada keluarga dan juga karyawan-karyawan kita yang bergantung kepada kita. Kondisi perekonomian yang memburuk ini membuat kita, para perempuan, tidak bisa tinggal diam. Sebagai wanita, meleleh air mata kita ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang buruk ini, ketika kita harus memutuskan berbagai hal yang berimplikasi terhadap karyawan kita dan juga orang-orang yang berusaha dengan kita, para supplier, para vendor kita semua. Tetapi alhamdulillah, walaupun kondisi pandemi kita ini memaksa kita tinggal di rumah, tapi membuat kita lebih kreatif. Walaupun membatasi gerak dan aktivitas kita, tetapi kreativitas kita tidak terbatas oleh itu. Kita di IWAPI, baik di IWAPI Jawa Barat maupun di DPC, alhamdulillah pada tahun ini, dan DPP yang selalu mensupport, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, walaupun harus dilaksanakan secara online. Dan kita semua melaksanakannya dengan antusias. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam kesempatan ini atas segala support dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga yang sudah memfasilitasi kita dan sudah banyak memberikan saran, yang banyak memberikan kesempatan pada kita untuk ikut dalam berbagai kegiatannya juga, dan juga penghargaan tertinggi-tingginya kepada DPP IWAPI yang juga sudah memfasilitasi dan memilih Jawa Barat sebagai tempat untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang terbatas, dan alhamdulillah diikuti oleh antusias secara anggota walaupun harus menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan. Kami di IWAPI Jawa Barat dengan support dari Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPP serta organisasi lainnya terus bertekad untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota kami dan juga kepada seluruh masyarakat. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Atalia Praratia yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kami dan memberikan arahan dalam kesempatan ini. Bapak Ketua Kadin, kemudian juga Ketua BKOW, dan juga teman-teman dari berbagai organisasi lainnya. Rasa terima kasih ini juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, sudah berkoordinasi dengan DPP dan yang lainnya, sehingga acara ini insya Allah berjalan dengan lancar. Demikian sambutan dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Masrura. Berikutnya adalah sambutan Ketua Dekranasda. Kepada Ibu Atalia Praratia SIP MIKOM, kami persilahkan. Bu Ati, dibacakan lagi, kayaknya Ibu tadi keputus baru masuk lagi Bu Atalianya. Dibacakan lagi ya caranya. Oke. Ibu Atalia sudah hadir?
Sudah, dibacakan aja itunya. Sudah, oke. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Dekranasda. Kepada Ibu Atalia Praratia SIP MIKOM, kami persilahkan. Halo, Ibu Atalia. Ya, sudah masuk Bu Ati. Kami persilahkan Ibu Atalia. Masih belum dibuka kayaknya videonya. Halo, Ibu Atalia. Kami persilahkan Ibu Atalia untuk memberikan sambutan. Halo, Ibu Atalia sudah bisa. Sudah ada, tadi sudah masuk, tapi sempat keluar datanya. Tapi ini sudah masuk lagi. Halo, Ibu Atalia, apakah sudah hadir? Mungkin ada panitia yang bisa menelpon ajudannya. Bu Dewi, Bu Fitri, mungkin tolong ke ajudannya. Beliau sudah ada di Zoom kita, tapi videonya belum dinyalakan. Bu Ibu, pada Ibu Atalia, kami persilahkan. Barusan diinfo dari factory beliau 1 menit lagi akan on, kita tunggu bersama ya. Oke. Mohon ditunggu ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ya, Bu. dipersilakan Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan bersama kita semua hari ini, mungkin juga dalam keadaan virtual atau secara langsung, Bapak Kepala Dinas Koperasi KUK Jawa Barat, Bapak Tutus, sahabat kita semua, kemudian juga Kepala Dinas DP3 AKB yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sursil Lahyani, kemudian juga Ketua Umum DPP IWAPI yang kami banggakan, Ibu Insinyur Diah Anita Prihamsari, dan juga hadir pada hari ini Ketua Kadin Jawa Barat, Bapak Dr. Hadi Cucu, kemudian juga Ketua Umum PKW Jabar, Bunda Eis, kemudian juga Ketua Umum DPD IWAPI Jabar, Ibu Masura yang luar biasa, ini semangatnya ya, saya sering memantau beliau luar biasa. Kemudian juga para Ketua Umum DPC IWAPI se-Jawa Barat bersama dengan jajaran dan para Ketua DPR Ranting IWAPI se-Jawa Barat. Ibu dan juga Bapak yang saya banggakan, tentu saja saya sangat didorong dengan program-program yang bisa dilakukan oleh gerakan-gerakan organisasi perempuan begitu ya. Kita tahu bahwa pandemi ini ternyata sangat menghantam, khususnya selain urusan kesehatan, tapi juga di bidang perekonomian.
bahwa kita tahu bahwa sektor ekonomi ini luar biasa terdampak sampai pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kuartal ketiga itu minus 4,08. Ini alhamdulillah itu membaik dari sebelumnya minus 5,9 di awal tahun ini. Nah, tentu saja PR kita akan semakin banyak karena ternyata dampak kepada industri kreatif pun menjadi luar biasa, termasuk dampak pada UMKM. Ini data dari Pak Tutus nih dari KUK, itu ternyata yang terdampak sampai bulan Juli 2020 itu ada 58 ribuan UKM begitu yang terdampak. Yang terbanyak adalah di Tasik, Ciamis, dan Kota Tasik begitu. Kemudian juga untuk Ekraf, ini data dari Disparwood, ini ternyata ada 14.991 pelaku Ekraf terdampak. Artinya ini betul-betul menghantam sektor perekonomian luar biasa. Oleh karenanya, memang penting sekali bagaimana kita untuk mencari peluang dari berbagai tantangan yang ada. Karena tentu saja dari mulai harga bahan baku yang sulit didapat, permodalan juga sama, produksi distribusi terhambat, dan banyak lagi termasuk sumber daya manusia. Karena PR kita saat ini yang saya kira sangat penting begitu ya untuk didorong adalah sumber daya manusia, karena banyak sekali masyarakat mereka pada akhirnya enggan gitu, untuk kembali melakukan usaha karena mereka merasa sulit sekali begitu untuk menjual produk-produk mereka. Nah, sehingga memang penting sekali untuk melakukan banyak hal, termasuk bagaimana kita berupaya agar supaya kita lebih dekat lagi dengan teknologi informasi begitu ya, karena itu adalah salah satu yang mungkin bisa membuat kita dikenal gitu. Kemudian juga orang bisa mengakses kita dengan mudah dan lain sebagainya. Jadi penting sekali. Nah, termasuk juga bagaimana kita harus cerdas dalam memilih produk-produk yang saat ini memang dibutuhkan dan juga memang saat ini akan mampu bertahan dalam kondisi-kondisi yang berat. Oleh karenanya, seperti kita tahu data yang kita peroleh bahwa yang kaitannya dengan kesehatan, produk kesehatan itu saat ini malah menanjak begitu. Kaitannya dengan pangan itu tetap menanjak. Terkait dengan teknologi informasi itu menanjak. Jadi kita memang harus cerdas untuk menentukan produk apa yang akan dijual. Nah, selanjutnya ibu-ibu yang saya sayangi, bahwa peran perempuan dalam perekonomian sebuah bangsa itu sangat penting sekali. Saat ini banyak masyarakat yang mengalami PHK begitu ya, sampai lebih dari 99 ribuan orang yang kena PHK, itu biasanya perempuan lah yang maju berkembang, kemudian mereka mampu bertahan. Karena perempuan ini memiliki potensi luar biasa. Mereka masuk ke dalam organisasi-organisasi, mereka masuk ke dalam perkumpulan, sehingga mereka lebih luas begitu untuk dijaringnya. Oleh karenanya, saya sangat mendorong sekali kegiatan Rakerda yang dilaksanakan pada hari ini, semoga mampu untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang ada, baik solusi bagi permasalahan masing-masing individu, anggota dari IWAPI sendiri, maupun memberikan kontribusi yang banyak bagi masyarakat sekitarnya, begitu. Karena saya berpikir ketika pengurus anggota IWAPI maju, berkembang, tentu saja masyarakat sekelilingnya pun akan terbantukan begitu kan, karena ada penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan Rakerda pada hari ini. Kemudian juga saya berharap mampu untuk memunculkan program-program yang inovatif, kreatif, solutif sesuai dengan perkembangan zaman. Salam sayang hormat dari Pak Gubernur Jawa Barat. Semoga langkah-langkah kita berada dalam limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga selalu dilindungi. Salam sehat dari saya, dan juga saya ucapkan selamat dengan kegiatan dan sebuah pantun penutup. Orangnya pandai berzikir, hatinya lembut penuh empati. Pandemi memang belum berakhir, namun jiwa usaha jangan pernah mati. Terima kasih hatur nuhun untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Atalia atas kehadiran dan sambutannya di acara pagi hari ini. Berhubung Ibu Atalia mungkin boleh nggak kita foto bersama?
Bu Ati, mohon maaf, ini kita foto bersama sama Ibu Talia sebelum beliau meninggalkan ruangan. Boleh teman-teman dibuka videonya biar kita foto bersama. Silakan Ibu-Ibu untuk dibuka kameranya. Seksi acara tim IT mohon dibantu untuk semua slide difoto. Dulu yang dulu, soalnya ini ada banyak ininya. Baik, sudah selesai Bu Ati. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Atalia. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan sambutannya di acara pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara kita lanjutkan. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kadin Jawa Barat. Kepada Bapak Dr. Andes Cucu Sutara MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam kompak, dan tentunya salam kebajikan bagi semuanya. Puji dan syukur tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tentunya dimudahkan dalam segala usaha aktivitas. Dan yang paling penting, kita masih bisa bermanfaat bagi sama. Amin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ibu Ketua Umum Dekrasna Jawa Barat, Ibu Atalia Ridwan Kamil. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IWAPI, Ibu Anita Yudi, saya kenal. Selamat pagi Bu, semoga Ibu sehat selalu ya dalam menjalankan tugas. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, Kang Tutus. Selamat pagi Kang Tutus, sehat selalu, bahagia. Yang saya hormati, yang saya banggakan, cintai, ini Ketua Umum DPD IWAPI Jawa Barat, Ibu Dr. Kadidat Masura. Sehat Bu, ya, bahagia selalu. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati juga teman-teman tamu undangan yang tidak bisa sebut satu-satu. Yang saya hormati, saya banggakan, cintai teman-teman Ketua DPC IWAPI se-Jawa Barat. Sehat selalu, kompak, dan bahagia dalam menjalankan tugasnya. Kedua, saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik Rakerda IWAPI ini, karena memang dalam situasi pandemi seperti ini, saya salut dan bangga. Teman-teman IWAPI bisa menyelenggarakan Rakerda. Ini adalah bentuk bahwa kekompakan kebersamaan, bentuk dari kekuatan, saya kira teman-teman IWAPI untuk selalu bertahan, untuk selalu optimis menghadapi persoalan yang berat ini untuk menyongsong masa depan tahun 2021. Sesuai dengan Undang-Undang 187 tentang Kadin dan Kepres 17/2010 bahwa Kadin ini mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengembangkan dunia usaha, baik itu ekonomi, usaha negara, usaha swasta, termasuk usaha koperasi. Termasuk adalah bagaimana membina dan mengembangkan anggota luar biasa Kadin. Bagi Kadin, IWAPI ini adalah aset yang memang saya katakan lagi bahwa di situasi yang sulit ini, luar biasa teman-teman wanita pengusaha di khusus Jawa Barat ini cukup kuat dan cukup bisa diandalkan. Sakitnya IWAPI tentunya adalah juga sakitnya Kadin Jawa Barat. Kita punya kewajiban untuk sama-sama bersinergi dan berkolaborasi bagaimana kita bisa bertahan dan mencari solusi untuk pemulihan ekonomi. Sesuai dengan tema yang disampaikan pada Rakerda ini adalah bagaimana kita berperan serta di dalam pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat.
Perlu kita ketahui, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bahwa dampak dari pandemi ini sangat luar biasa. Padahal kita tahu aspek strategis Jawa Barat ini sangat luar biasa. Dilihat dari jumlah penduduk itu hampir 50 juta. Angkatan kerja hampir 21,9 juta. Nilai investasi kita periode Juni sampai Desember itu 137 triliun. Nilai ekspor kita adalah 104 miliar dolar. Itu artinya bahwa Jawa Barat masih tertinggi dari daerah lain dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, memang sangat berdampak daripada yang disebut pandemi ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya Ibu Ketua Umum DPP, kita optimis bangsa ini akan bangkit, usahakan bangkit, khususnya dengan dua faktor mungkin. Pertama adalah program pemerintah dalam bentuk vaksinasi. Ya, saya yakin ini akan sangat membantu dan akan sangat memulihkan ekonomi kita. Yang kedua, dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, di mana dari sisi perizinan, dari sisi semua persyaratan dunia usaha sangat mudah. Sehingga berharap nanti, khusus mungkin teman-teman wanita yang tangguh, para pengusaha, ini bisa lebih berkembang, atau syukur-syukur bisa naik kelas, atau syukur-syukur mereka yang tadi terkena dampak, mereka menjadi nganggur atau di PHK, mungkin oleh teman-teman IWAPI mereka bisa dibina, dikembangkan menjadi pengusaha. Paling tidak menjadi wirausaha baru, pengusaha-pengusaha baru. Kadin tentunya akan support, ya. Kadin akan sangat mendukung apa yang menjadi program-program pada Rakerda hari ini. Kita tahu bahwa rapat kerja daerah ini pasti akan menentukan kebijakan strategis, kebijakan penting berkaitan dengan khususnya adalah program kerja IWAPI sendiri termasuk untuk anggotanya, terutama dalam pemulihan. Saya punya keyakinan IWAPI bisa bangkit, IWAPI bisa jaya, IWAPI juga bisa berkembang dalam rangka bertahan di masa pandemi ini. Saya berharap Ibu Mas Lurah ke depan, IWAPI Jawa Barat adalah menjadi bagian tidak terpisah dari Kadin Jawa Barat. Jadikan Kadin Jawa Barat ini adalah rumah bersama bagi kita. Artinya persoalan-persoalan dihadapi oleh IWAPI sama dengan persoalan yang menjadi kewajiban Kadin untuk mencari solusinya. Selamat berapat kerja daerah, semoga sukses. Dan saya mohonkan dengan hormat nanti hasil-hasil keputusan Rakerda bisa disinergikan dan dikolaborasikan dengan Kadin Jawa Barat. Terima kasih Ibu Ketua Umum Dekranasda, terima kasih pada Ketua Umum DPP Pusat IWAPI, terima kasih pada Ibu Ketua DPD Jawa Barat, terima kasih juga kepada Pak Kadis Indangkop dan semua hadirin yang hadir, termasuk teman-teman DPC Kota Kabupaten. Selamat berakerda, sukses kita bahagia, dan selalu kita sehat dalam menghadapi COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarana awana? Sarana? Ada. Gitu. Ah ya tah. Suaranya. Suara tadi saya jelas nggak, Bu? Suara saya tadi jelas nggak, Bu? Jelas sekali, Pak. Waduh, terima kasih, Ibu. Saya juga izin nanti ada acara di Snaker nih. Iya, terima kasih banyak loh, Pak. Tapi saya ingin dengar dulu Ibu sambutan buka acara. Hai. Panitia. Ada yang ngirim, Boleh. Halo, mohon maaf.
Ya, terima kasih. Teman-teman tolong Bu Neta dibuka. Ya, halo. Mohon maaf tadi saya terputus jaringannya. Silakan Bu. Ya, acara selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum DPP IWAPI, sekaligus membuka acara Rakerda DPD IWAPI keempat kepada Ibu Insinyur Diah Anita Prihabsari MBA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu Atalia Praraitya, SIP MIKOM selaku Ketua Dekranas Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai pembina DPD IWAPI Jawa Barat. Bapak Dr. Andes Kusmata Hartaji, MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas DP 3AKB Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Hukum, Politik dan Sosial Perempuan Ibu Sursilah Yani Yulianingsi SIP, Bapak Dr. Andes Haji Cucu Sutara MM selaku Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat juga sebagai pembina DPD IWAPI Jawa Barat. Ibu Dr. Anda Hajah Siti Julaiha Sahidin SIB MBA selaku Ketua Umum BKUW Jawa Barat, dan tentu di sini ada teman-teman kami dari DPP WKU 1, Ibu dari DPP yaitu Ibu Tatiana Sutara. Terima kasih Bu Tatiana. Nanti mohon mungkin izin untuk memberikan pengarahan sebelum pleno 1. PJS Ketua Komtab Organisasi Ibu Ramlah Aliafi yang beliau juga merangkap sebagai Ketua DPD IWAPI Papua Barat, dan ada juga Ibu Dari Wakil Komtab Organisasi. Tentu yang kami cintai, yang kami banggakan Ibu Dr. Kandidat Hajah Masururah Aramijal SE MBA MSc beserta dengan jajaran dan pengurus DPD IWAPI Jawa Barat dan WKU 1-nya selaku Ketua Panitia. Dewan Kehormatan DPD Jawa Barat Ibu Is Atikah yang telah hadir, dan tentunya Ketua Umum DPC IWAPI se-Jawa Barat. Izin saya menyebutkan satu persatu. DPC Kabupaten Ciamis Ibu Hajah Eli, Kabupaten Cianjur Ibu Hajah Lina, Kabupaten Subang Ibu Herlisa, Kota Bandung Tursyana, Kabupaten Sukabumi Ibu Elvi, Kota Tasikmalaya Hajah Susi, DPC Kabupaten Bandung Hajah Rodia, DPC Kota Depok Ibu Sri Sunarti, Kota Cimahi Ibu Hajah Ami Sutisna, DPC Kabupaten Pangandaran Ibu Ade Rumina, Kota Bogor Ridani, Kabupaten Garut Ibu Ida, Sumedang Ibu Dr. Anda Haji Yayet, Kabupaten Bandung Desi Sabardi, Kota Cirebon Ibu Silvi, Kota Bekasi Ibu Devi Aryani, dan tadi baru dilantik Kota Banjar ya Bu Masrurah. Dan tentunya saya hormati seluruh Ketua DP Ranting IWAPI se-Jawa Barat, dan juga seluruh peserta Rakerda, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan yang terakhir tentu ini yang paling penting, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rakerda IWAPI DPD Jabar keempat. Setelah tadi disebutkan oleh Ibu Masururah, guna daripada
Rakerda ini sebagai evaluasi untuk membuat program kerja dan juga mengevaluasi kinerja para pengurus. Dengan adanya Rakerda ini menunjukkan bahwa IWAPI Provinsi Jawa Barat telah menjalankan mekanisme organisasi dengan sebaik-baiknya. Seperti kita ketahui bersama bahwa IWAPI, Pak Cucu, mungkin kita juga baru bertemu saat ini melalui daring, Pak. Dan Alhamdulillah Rakerda walaupun melalui daring juga kita dapat melaksanakan dengan baik. IWAPI telah berdiri 45 tahun yang lalu, 10 Februari, di mana Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah ada di 34 provinsi. Dan insya Allah juga kami akan mengadakan Munas, Pak. Munas yang akan diadakan 2021 di bulan Maret. Seharusnya tahun ini, tetapi karena pandemik, kami berharap mudah-mudahan di tahun 2021 kami bisa melaksanakan Munas secara offline, tapi kalau itu belum memungkinkan, kami akan melakukan Munas secara hybrid. Sukses Bu ya, sukses terus. Amin, amin. Mohon bimbingannya. Baik, terima kasih. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, apresiasi yang tinggi buat IWAPI Jabar, di mana temanya cukup mengena, yaitu IWAPI Jawa Barat siap mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Memang tujuan IWAPI, visi dan misinya adalah menjadikan perempuan Indonesia agar mandiri secara ekonomi. Tentu apapun yang terjadi, seberat apapun badai, tetap kita sebagai perempuan pengusaha, sebagai pengusaha harus mempunyai sifat daya dan segala yang sifatnya adalah optimis. Karena kami yakin dengan optimis kita akan bangkit dan tentu pandemik ini seperti tadi Bu Atalia katakan tidak hanya meluluh lantahkan masyarakat tetapi juga masalah perekonomian yang dampaknya langsung kepada perempuan pengusaha. Pak Cucu yang saya banggakan, para pejabat Pemda serta ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai. Memang UMKM ini di tahun 1998 dan 2008 merupakan pahlawan ataupun tulang punggung daripada perekonomian Indonesia. Tetapi pada saat pandemik ini justru kitalah yang paling terdampak. Untuk itu, apa gunanya ibu-ibu berkumpul di IWAPI, di wadahnya tutup pintunya. Oleh panitia di mute, tentu adalah untuk kita bisa memberikan motivasi satu sama lain. IWAPI berdiri dengan tiga program kerja, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, membuka jaringan untuk marketing, dan yang ketiga adalah bagaimana mengakses permodalan lebih mudah. Dengan poin 3 ini, kita insya Allah dalam pandemik ini kita harus bisa bangkit dan terus bangkit kembali, bahkan akan lebih maju lagi. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, maka kembali kepada tema ini bahwa kita harus bangkit. Dan apa saja kebangkitan ini dan strategi apa yang harus kita ambil? Yang pertama adalah kita tidak bisa menghindari pandemik, tetapi yang kita bisa adalah kita beradaptasi dengan pandemik tersebut. Bagaimana cara beradaptasi? Tentu dengan melakukan protokol kesehatan, ya, tetap usaha dijalankan. Kalaupun usaha itu tidak bisa dijalankan atau yang tadi Bu Atalia katakan, mari kita mencari bisnis yang bisa membawa keuntungan pada saat ini. Artinya kita harus bisa shifting bisnis, Bu. Dari bisnis yang tidak biasa kita lakukan, kita melakukan yang biasa kita lakukan, kita melakukan bisnis yang unusual. Yang kedua, dalam melakukan bisnis saat ini tentu kita harus kreatif dan inovatif. Karena orang akan mencari yang inovatif dan kreatif. Karena itu akan kelihatan mana yang inovatif, mana yang kreatif. Kalau jualan somai seperti itu saja ya orang udah tahu itu somai. Tapi kalau somai ditambah dengan A, B, C, tentu ini orang akan mencoba. Nah, itulah contoh salah satu yang paling sederhana. Dan yang ketiga, kita harus terhubung dengan ekosistem digital. Artinya, contohnya hari ini biasa kita melakukan rakerda offline ya secara luring ya. Sekarang kita melakukan rakerda secara daring.
seperti Ibu Ketua Panitia mengatakan bahwa mudah-mudahan manfaatnya dan eventnya tidak berkurang dengan offline ya. Dan yang keempat, kita harus kolaborasi. Kolaborasi ini dengan pemerintah, dengan pihak swasta, ya, bahkan dengan kompetitor kita, ya. Dan yang kelima, manfaatkan bansos atau stimulus-stimulus dari pemerintah. Alhamdulillah kemarin bantuan produksi usaha mikro BIPUM ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, banyak teman-teman yang sudah menerima sebanyak 2,4 juta per orang. Jadi ibu-ibu seluruh Jawa Barat yang belum merasa menerima dan merasa usahanya mikro, maka saya berharap ini akan ada gelombang selanjutnya. Ya. Nah, gelombang selanjutnya ini mohon kiranya semua mendaftar ke DPC masing-masing, DPC lalu memberikan kepada Ibu Masruroh. Ya. Mari Bu, kita manfaatkan karena memang ini adalah bantuan dari pemerintah untuk para pengusaha khususnya kelas mikro dan tidak dalam keadaan ada kredit di bank. Karena ini nanti melalui BRI. Itu yang selanjutnya tadi sudah 5 poin ya agar kita bangkit dan bisa maju di era pandemik ini. Dan Pak Cucu serta Kepala Dinas yang saya hormati, Ibu-ibu, ya, Bu. Alhamdulillah IWAPI pusat ini sudah ditunjuk sebagai focal point dari AWEN, Asian Women Entrepreneur Network, ya, bentukan daripada ASEAN, khusus untuk perempuan pengusaha, dan juga kami mewakili perempuan pengusaha sebagai peserta di G20 dari Indonesia. Ya. Artinya kita memiliki tanggung jawab dan keberlangsungan usaha para anggota melalui 3 program tadi. Ya. Berbagai pelatihan kita lakukan. Oleh sebab itu ini Rakerda bisa menghasilkan partisipan 97 peserta. Saya berharap Bu Masruroh, program-program DPP IWAPI yang memang kami bekerja di DPP IWAPI, baik Bu Tia, seluruh wakawa aku sampai 10 itu adalah untuk membantu para anggota seluruh Indonesia. Jadi saya minta dengan hormat para ketua DPD, ketua DPC yang saya banggakan, kalau ada program dari pusat, mohon kiranya langsung di-share dan ibu-ibu harus ikut. Ya, Bu. Saya mendengar beberapa, Bu, kami lagi pandemik, jadi kami ya walaupun ada undangan secara online, kami juga lemes ngikutinnya karena usaha kami juga lagi begini, lagi begitu. Justru program dari pusat ini untuk membuka wawasan kita, ya, membuka wawasan kita agar Ibu kalau memang usahanya sekali ini lagi tidak bisa berkembang atau tidak berjalan karena pandemi, coba shifting. Nah, DPP memberikan jalan atau solusi bagaimana kita shifting bisnis. Itu yang pertama. Ya. Kemudian kita juga memberikan pasar, Bu, marketing. Ya, contohnya kami kerjasama dengan perindustrian. Di situ ada pasarnya namanya e-smart. Ya. Yang kedua, kami pun ditelepon oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Dan Pak Erick Thohir mengatakan beliau mempunyai platform namanya Padi, Pasar Digital. Ibu-ibu yang perlu ketahui, di bawah BUMN, di bawah Pak Erick Thohir, itu adalah perusahaan-perusahaan negara. Contoh Pertamina, Telkom, Wastikta, Karya, dan lain-lainnya. Nah, Pak Erick sekarang ini ya perusahaan-perusahaan besar tadi tidak akan membeli kebutuhannya ya dari perusahaan besar juga, tetapi akan membeli dari UMKM. Oleh sebab itu adanya program Padi, Pasar Digital. Dan IWAPI baru sedikit yang masuk ke padi. Saya melihat juga IWAPI Jabar juga masih sedikit. Ya, alhamdulillah teman-teman yang sudah masuk di padi sudah mendapat
beberapa pesanan, contohnya dari Pertamina, dari Waskita Karya, ya, dan lain-lainnya, dari Telkom juga. Gitu. Nah, ibu-ibu sekarang jangan pesimis, optimis. Dengan ibu masuk di padi, insya Allah pesanan ini yang paling banyak yang masih di bisnis yang bagus adalah satu tentang kesehatan. Yang kedua masih kuliner. Saya yakin di Bandung ini atau di Jawa Barat ini kulinernya luar biasa. Ada yang namanya cireng. Siapa yang memperkirakan si kanji itu bisa naik kelas? Ya kan? Dulu kan kanji hanya buat apa? Tapi sekarang dengan adanya cireng, ya, cireng tambah lagi cirengnya crispy. Kemudian ada somai mentai ditambah dengan mentai, ya, dan lain-lainnya. Ini saya lihat Jawa Barat ini luar biasa, gitu. Punya potensi yang luar biasa dan masyarakatnya inovatif dan kreatif, ya. Dan Bu, alhamdulillah nanti di Januari si padi ini, pasar digital ini akan mengadakan pameran secara virtual dan gratis, Bu. Jadi tolong ibu-ibu semua masuk ke padi. Karena di Jawa Barat masih sedikit masuk ke padi, maka Bu Masururah izin di awal Januari atau di akhir Desember ini, saya tidak tahu, nanti saya tanya panitia, kami akan membuat lagi sosialisasi untuk masuk ke padi. Siap, Bu. Siap. Jadi ibu-ibu semangat ya seluruh Jawa Barat. Insya Allah, Bu, kita akan terbantukan dengan promosi yang gratis dari pemerintah. Dan jangan lupa juga tadi ngikutin untuk masuk ke dalam Kementerian Koperasi UKM, semua kirimnya ke Bu Masururah, DPD, nanti DPD akan mengirim kepada DPP dan kami akan tembus langsung ke Kementerian Koperasi UKM, tapi Ibu Masururah juga masukin ke Dinas Koperasi UKM dengan Bapak tadi ya. Pak Tutut. Dengan Pak Kukus ya, dibilang Kusmana ya. Mana ya, Bu? Pak Kusmana izin, punten, mohon dibantu teman-teman dari IWAPI Pak untuk bisa tembus mendapatkan 2, juta karena ini bantuan dari pemerintah. Dan kami juga mengadakan webinar-webinar yang sangat berpotensi, sangat bermanfaat untuk teman-teman. Contohnya bersama dengan Kemenko PMK yang melakukan webinar 2 kali ya, 2 series tentang perizinan. Mulai bagaimana mendapatkan izin dari Badan POM, halal, dan sebagainya. Itu akan dibimbing sampai ibu-ibu mendapatkan izin tersebut. Karena memang kami sudah menjadi dutanya Badan POM di pusat. Kemudian juga kami melakukan, dengan Kemenko Perekonomian, kami melakukan 2 kali 2 hari webinar tentang pembiayaan. Yaitu 1 hari pertama dengan BNI dan Pegadaian, hari kedua dengan BRI dan PT PNM. Nah, Ibu, dana-dana murah ini yang ada di BRI, BNI, PNM, Pegadaian, itu bisa dimanfaatkan untuk tambahan modal yang hari ini memang ibu-ibu terpuruk dan terdampak daripada pandemi COVID. Jadi pusat itu adalah membantu bagaimana mencari jalan-jalan solusi, mencari jalan-jalan yang murah untuk mendapatkan pembiayaan yang murah. Dan tidak lupa kami juga melakukan pelatihan literasi keuangan dari Kementerian Pariwisata, Perpajakan juga. Kemudian kami juga tidak lupa jalan-jalan untuk menghilangkan stres ya. Kami bikin jalan-jalan tapi secara virtual, yaitu ke Kebun Raya Bogor dan Bali. Dan tidak melupakan para milenial, Bu Masururah. Mohon kiranya para pengurus di sini, ketua DPC, ayo sekarang mulai saat ini kita merekrut para milenial kita. Dan alhamdulillah selama bulan Oktober DPP mengadakan IWAPI Millennial Sharing Series selama bulan Oktober setiap hari Jumat. Dan peminatnya luar biasa. Dari 600 peserta 400 langsung berminat untuk masuk ke IWAPI. Artinya apa? Anak-anak muda kita sudah
berpandangan ke depan untuk menjadi wirausaha. Ini adalah aset yang luar biasa, Bu Masrurah dan teman-teman para ketua DPC yang saya banggakan, yang saya hormati. Dan alhamdulillah juga pilot project ini dikopi oleh Ketum DPD Aceh, dan Aceh sekarang membuat kompetisi milenial. Dan ini sedang berlangsung. Dan insya Allah saya akan copy kompetisi tersebut untuk saya jadikan program kerja di tahun depan, yaitu kita akan buat kompetisi secara nasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Kepala Dinas, Pak Kuskus, dan Pak Cucu, serta Ibu dan seluruh peserta. Artinya tema yang dibuat oleh Ibu Masrurah dan teman-teman, memang ini adalah konsistensi IWAPI terhadap anggota dan negara. Ya, artinya memang IWAPI siap untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ya, tadi seperti Pak Cucu katakan bahwa kita harus bangkit dan kita jangan pesimis, karena memang ada dua game changer-nya di sini, yaitu vaksinasi dan Undang-Undang Cipta Kerja. IWAPI harus naik kelas, ya, karena memang 98% Pak Cucu dari anggota kami adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Hanya 2% yang besar. Oleh sebab itu, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita semua harus naik kelas. Naik kelasnya dengan beberapa program-program dari pusat dan dari DPD sendiri. Jadi Pak Kuskus, mohon kiranya program kerja bisa bermitra yang strategis dengan IWAPI. Kami yakin di bawah Gubernur Ridwan Kamil, IWAPI bisa menjadi mitra yang strategis, juga di bawah Ketua Kadin bisa menjadi anggota luar biasa yang lebih potensi, karena bagaimanapun perempuan harus diikut sertakan dalam pembangunan. Tangguh, perempuan yang tangguh, Bu. Perempuan yang tangguh, alhamdulillah. Terima kasih kepada pejabat Pemda yang telah bersedia hadir, Bu Atalia juga sebagai pembina IWAPI Jabar, dan Ketua Kadin Pak Cucu juga. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan juga terima kasih kepada Ibu Masrurah sebagai Ketua Umum yang luar biasa, dan seluruh panitia OC dan SC. Mohon izin saya tidak bisa mengikuti sampai akhir, dan selamat melaksanakan Rakerda keempat untuk semua pengurus dan anggota IWAPI seprovinsi Jawa Barat. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan menghasilkan program kerja yang bermanfaat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Intinya adalah adaptasi, inovasi kreatif, terhubung dengan ekosistem digital, ya, kemudian kolaborasi dan stimulus pemerintah dimanfaatkan, dan jangan lupa tetap mengingat pesan Ibu, yaitu 3M. Dan sekali lagi kita harus bangga buatan Indonesia. Saya tidak punya pantun, Bu Masrurah, izin, karena ini saya pikir karena memang saya tidak ahli dalam bahasa Sunda. Jadi abdi teh nggak punya bahasa pantun. Tadi pagi mulai cari-cari di Google, tapi nggak ngerti, ya. Baik, nanti belajar, Bu, belajar ke saya. Iya, nanti Pak Cucu pribadi. Kalau ke Bandung punya karpet merah buat Ibu, ya. Amin. Tuhun pisan. Baik, kalau begitu selamat melaksanakan Rakerda keempat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rakerda IWAPI Provinsi Jawa Barat keempat saya buka. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anita yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rakerda keempat DPD IWAPI Jawa Barat. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengumuman DPC Teladan dan pengumuman perempuan pengusaha terbaik. Kepada Ibu Hajah Ami Sustisna SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan membacakan surat keputusan nomor 3 DPD IWAPI Jabar garing 12/2020 tentang DPC IWAPI Teladan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Dewan Pengurus Daerah IWAPI Provinsi Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Peraturan dan ketentuan organisasi yang disempurnakan dalam Rakernas ke-28 IWAPI tahun 2018. 2. Kriteria IWAPI daerah atau cabang teladan serta kriteria perempuan pengusaha berprestasi. Memutuskan, menetapkan DPC IWAPI Teladan tingkat Jawa Barat 2020 adalah DPC IWAPI Kota Bogor. Demikian surat keputusan ini dibuat dan diganggu gugat. Dewan Pengurus Daerah DPD IWAPI Provinsi Jawa Barat, Hajah Masrura Ramijal SC MDA MSC ditanda tangan. Boleh Ketua Bogor dibuka videonya. Ibu Dani Ros, selamat. Boleh dibuka videonya, Bu. Ini adalah Ibu Ketua DPC IWAPI Bogor. Ibu boleh ini. Ibu, tolong ininya sharingnya di stop. Selamat Bu Ati. Ibu Dulu jam Dani miring ya. Ibu Dani Ros, Ketua DPC Kota Bogor. Selamat Bu, DPC Kota Bogor. Terima kasih. DPC Teladan. Terima kasih itu semuanya. Terima kasih Pak Cucu, makasih. Ya, Bu Ati nanti kan ada mau Kota Bogor tuh. Ada mau kota tuh. Terima kasih. Kadin. Terima kasih Bu Dani. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bu Ami silakan lanjut. Terima kasih Bu Mas. Surat keputusan nomor 04 DPD IWAPI Jabar 12 tahun 2020 tentang perempuan pengusaha berprestasi tahun 2020. Dewan Pengurus Daerah IWAPI Jawa Barat dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan organisasi yang disempurnakan dalam Rakernas 28 IWAPI 2018. 2. Kriteria IWAPI cabang kriteria IWAPI pengusaha teladan berprestasi, pengusaha berprestasi tingkat Jawa Barat memutuskan, menetapkan perempuan pengusaha berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah Ibu Nur Zakiah Saniago, DPC Kota Depok. Demikian surat keputusan ini dibuat dan tidak dapat diganggu gugat. Dewan Pengurus Daerah DPD IWAPI Provinsi Jawa Barat,